Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM derajat 2 dan seluruh jajarannya, dan juga Ketua Panitia Baitul Arqam dan seluruh jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian peserta Baitul Arqam yang dimuliakan Allah. Untuk materi yang kedua ini ya, saya diminta untuk berbicara tentang tuntunan ibadah, secara khusus berkaitan dengan kaifiatus sholah, tata cara sholat sesuai dengan putusan majelis tarjih. Pembahasan tentang sholat itu, bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bisa jenengan temukan dalam HPT jilid 1. HPT jilid 1 itu kayak gini ya. Insya Allah sudah punya ya. Insya Allah sudah punya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah sudah punya ya. Alhamdulillah semuanya punya, tapi masih ditinggal di toko gitu, belum diambil. Ini ya HPT jilid 1. Ada kitab namanya Kitabus Sholah, putusan tahun 1929 di Solo. 19 berapa? 29. Sudah cukup lama Pak atau Bu? Cukup lama. Sudah sampai ke jenengan atau belum? Belum. Padahal sudah hampir 1 abad ya, tapi sayangnya belum sampai ke jenengan gitu. Kemudian juga dibahas di HPT jilid 3. HPT jilid 3. Jadi kita di Muhammadiyah sudah punya HPT Bu ya. HPT jilid 1 dan HPT jilid 3. HPT jilid 1 kayak ini. HPT jilid 3 cukup tebal. Ada namanya tuntunan sholat 5 waktu. Putusan Munas Tarjih di Jogja tahun 2015. Nanti ditambah fatwa-fatwa tarjih yang ada dalam TJA. TJA itu apa Pak, Bu? TJA apa yuk? Ayo, apa TJA itu apa? T-nya. Yuk jawab dengan PD dan suara yang keras. T-nya apa? Yuk semangat. T-nya apa? Kok nggak bisa semangat toh? Karena puasa ya. Karena puasa ya, jadi suruh jawab nggak bisa ada yang semangat. T-nya itu tanya. Tanya. J-nya itu jawab. A-nya apa? A-nya apa? Akhirat. Tanya jawab akhirat gitu ya. Tanya jawab agama Bu. Itu yang isinya fatwa-fatwa tarjih. Dan alhamdulillah kita sudah punya 9 jilid Bu. 9 jilid. Jilid yang ke-9 ini yang terbaru. Terbaru bisa dibeli secara online ya. Baru saja terbit. Belum ada 1 bulan. Sehingga inilah buku-buku atau kitab-kitab, ya kitab kuning Muhammadiyah lah, meskipun kitabnya nggak kuning itu. Yang penting untuk kita miliki, yang penting untuk kita apa? Miliki. Karena kalau kita ingin menggali paham keagamaan Muhammadiyah ya referensinya ini. Kalau tidak, bisa jadi yang kita pahami ini bagian dari paham agama Muhammadiyah, ternyata tidak gitu. Oke ya. Jadi pembahasan tentang sholat itu bisa kita temukan di HPT jilid 1 dan HPT jilid 3. Tapi sebelum masuk pada topik kita, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang sholat, ada hadis yang disebut al-hadis al-musi sholatuhu, hadis yang berbicara tentang orang yang salah melakukan sholat.
Hadis ini penting untuk kita pahami karena hadis ini menjadi pokok hadis tentang sholat. Bagaimana ceritanya? Secara singkat ya, mengingat waktu kita. Jadi ada seorang sahabat yang melakukan sholat di Masjid Nabawi. Setelah sholat mendatangi Nabi, Nabi bilang irji fasolli fa innaka lam tusolli. Suruh ngulangi sholat karena sama Nabi dianggap ia belum melakukan sholat. Sholat lagi sahabat itu. Kemudian setelah sholat mendatangi Nabi lagi, Nabi tetap bilang apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Suruh ngulangi sholatnya lagi. Sampai yang ketiga juga sama, Nabi tetap bilang apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kalau jenengan melakukan perbuatan Pak Bu 3 kali tetap salah, ngotot meneruskan pekerjaan itu atau tanya pada ahlinya? Nah itu tanya pada ahlinya ya, itu yang betul. Kalau ngotot nanti yang terjadi tidak menghasilkan sebuah pekerjaan yang sukses, malah apa? Malah apa? Malah merusak gitu. Sehingga sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah uhsin ghair, ya Rasulullah saya tidak bisa melakukan sholat selain ini, fa'alimni, engkau ajarkan kepadaku. Kemudian Rasulullah mengajarkan sholat, semuanya yang disebutkan di sini hukumnya wajib dilakukan. Kalau tidak, sholat kita tidak akan sah. Yang pertama, Rasulullah mengatakan idza qumta ila sholati fa'asbighil wudu. Kalau engkau mau sholat, sempurnakanlah wudu. Sholat tanpa wudu sah atau enggak Pak Tebu? Sah atau enggak? Meskipun jenengan khusyuk sholat tanpa wudu tapi khusyuk, sah atau enggak? Enggak sah. Meskipun khusyuk ya, ikhlas juga lillahi ta'ala, yang enggak, tetap enggak sah. Karena wudu itu syartun sihhati sholat atau syartu sihhati sholat, syarat sahnya sholat. Tsumma istaqbilil qiblata. Kalau sudah ngambil wudhu, cari kiblat. Cari kiblat dulu Bu ya. Ada orang yang di sini takbiratul ihram dulu baru cari kiblat? Enggak ada ya, alhamdulillah. Berarti sholatnya masih betul gitu. Saya kira ada takbiratul ihram dulu baru cari kiblat. Menghadap kiblat juga syarat sahnya sholat. Wudhu dan menghadap kiblat ini disebut syarat. Syarat itu sesuatu yang wajib kita lakukan, tetapi dilakukan sebelum melakukan ibadah. Kalau rukun apa Pak Bu? Rukun itu harus dilakukan tapi di dalam ibadah. Bedanya itu ya. Kalau syarat di luar, kalau rukun di dalam. Kemudian Rasulullah melanjutkan bagaimana Rasulullah mengajarkan sholat. Fakabbir, ucapkanlah takbir. Disebut takbir apa Pak? Takbiratul ihram. Hukumnya apa? Wajib. Kalau jenengan sholat tanpa takbiratul ihram sah atau enggak? Enggak sah. Allahu Akbar. Boleh diganti atau enggak? Allahnya dengan Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanu Akbar. Boleh atau enggak? Ar-Rahimu Akbar. Ar-Rahman Ar-Rahim kan Asmaul Husna kan Bu? Kan nama-nama Allah. Allah punya 99 nama. Kalau Allahnya diganti Ar-Rahman Ar-Rahim sah atau enggak? Enggak sah juga, karena Rasulullah tidak pernah menyontohkan sholat seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku sholat. Kenapa disebut takbiratul ihram? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Ihram itu yang mengharamkan. Jadi kalau kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, haram segala aktivitas kecuali yang ada hubungannya dengan sholat. Allahu Akbar. Oh jenengan masih lapar, ngambil tempe dulu.
Sah atau enggak sholatnya? Batal. Berarti kalau sudah Allahu Akbar tidak ada aktivitas dan ucapan kecuali apa? Yang berkaitan dengan sholat. Makanya disebut apa? Takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram ada takbir apa? Intikal, takbir yang kita ucapkan ketika pindah dari satu gerakan ke gerakan lain. Mau rukuk takbir atau enggak? Takbir. Mau sujud takbir. Mau duduk di antara dua sujud takbir. Itu disebut takbir intikal. Hukumnya apa? Hukumnya apa takbir intikal? Enggak pede jawabnya. Sunnah bu, sunnah betul. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Udah Rasulullah bersabda, kemudian bacalah apa yang mudah bersama engkau dari Quran. Maksudnya apa ini? Maksudnya Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu surat yang paling mudah, ya kan? Kenapa? Karena surat yang pertama dalam Al-Quran dan pertama kali diajarkan seorang ibu kepada anaknya. Hukumnya baca Al-Fatihah apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Kok yakin bu kelihatannya? Kenapa bu? Ya karena disebutkan dalam hadis ini. Kalau yang disebutkan hadis ini berarti hukumnya wajib. Dan di hadis yang lain Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra' apa? Bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca apa? Al-Fatihah. Yang menjadi pertanyaan, antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah itu ada apa saja dari perkataan atau perbuatan yang ada hubungannya dengan sholat? Apa Pak? Bu? Doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Terus apa lagi Bu? Pak? Apa? Surat itu setelah Al-Fatihah tuh. Antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah apa? Ta'awud hukumnya apa? Sunnah. Apa lagi? Sedekap hukumnya apa? Sunnah. Sunnah bu, sedekap sunnah. Pokoknya yang nggak disebutkan di hadis ini hukumnya sunnah, yang disebutkan hukumnya wajib. Kemudian kalau kita takbir ngangkat tangan hukumnya apa? Hukumnya apa? Oh sudah dikasih rumus kok. Sunnah. Oke ya, jelas ya. Nah. Kemudian Nabi bersabda, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam keadaan rukuk. Berarti rukuk hukumnya apa? Wajib. Rukuk harus tumakninah. Harus apa? Tumakninah. Tapi antara Al-Fatihah dengan rukuk ada apa? Ada surat 1, 2 Bu. Takbir intikal. Dan ada lagi apa Bu? Apa Pak? Apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Mengangkat tangan dalam sholat itu sunnah di 4 tempat. Yang pertama apa? Saat takbiratul ihram, mau rukuk, bangkit dari rukuk atau i'tidal. Yang keempat apa? Bangkit dari tasyahud awal. Itu ngangkat tangan. Jelas ya? Takbiratul ihram, mau rukuk, i'tidal meskipun yang dibaca sami Allahu liman hamidah. Yang keempat apa? Ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu yang kadang-kadang jarang diperhatikan banyak orang. Berarti habis tasyahud awal kita bangkit ke rakaat yang ketiga, angkat tangan. Oke ya? Terus apa lagi Bu? Amin waladhdallin. Amin. Hukumnya apa amin? Sunnah atau wajib? Amin bagian Al-Fatihah atau enggak? Bismillah?
bagian. Tapi kadang-kadang orang Muhammadiyah juga enggak disuudhoni Pak, karena kita baca Al-Fatihah bismillahnya apa? Siron, pelan-pelan, dikira enggak baca bismillah. Kalau enggak baca bismillah kan berarti sholatnya tidak sah, Al-Fatihahnya kurang satu ayat. Padahal kita tetap baca ya, hanya saja apa? Siron, pelan. Oke. Kemudian tsumma hatta ta'tadilla qa'iman, disuruh berdiri dalam keadaan i'tidal, dilakukan dengan tumaninah. Hukumnya apa? Wajib. Ketika kita rukuk, baca doa rukuk. Apa Bu? Apa Pak? Subhana apa Bu? Subhana rabbiyal azim. Bukan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Hukumnya apa? Wajib Bu. Sunnah Bu. Yang wajib itu rukuknya, baca doanya sunnah. Boleh juga subhana rabbiyal azim. Azim Bu. Boleh juga subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Boleh juga gitu ya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Setelah itu sama Nabi, kemudian sujudlah kamu sehingga engkau tumaknina dalam keadaan sujud. Berarti sujud hukumnya apa Pak Bu? Wajib. Harus apa? Tumakninah itu. Harus apa? Tumakninah. Bacaan sujud apa yang kita baca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hukumnya apa? Wajib Bu ya? Sunnah. Sudah sadar ya? Sudah sadar Bu. Tadi ngomongnya wajib ya. Kalau bilang Allahu Akbar mau sujud, hukumnya apa? Hukumnya sunnah Pak. Kan tidak disebutkan dalam hadisnya. Tsumma rfa' hatta tatma'inna sajidan. Kemudian suruh bangkit sehingga engkau tumaknina dalam keadaan duduk, atau yang disebut apa? Duduk di antara dua sujud. Hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau bacaannya sunnah, takbirnya sunnah gitu. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumaknina dalam keadaan sujud. Berarti rukun sholat yang dilakukan dalam satu rakaat itu apa? Sujud. Posisi kita yang menunjukkan kita sangat rendah di depan Allah itu apa? Sujud. Sehingga sujud itu diulang 2 kali untuk apa? Menunjukkan totalitas apa? Pengabdian dan ketundukan kita kepada Allah. Jadi satu rakaat yang wajib ini ya, kemudian ditambahi oleh yang hadis-hadis yang lainnya. Semua yang disebutkan dalam hadis ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Kita sekarang Pak masuk pada HPT. Kalau kita mau sholat berdiri lurus ya, berdirinya lurus tegak. Jangan apa? Takbiratul ihram sambil duduk itu nggak baik ya. Di sini ada yang melakukan takbiratul ihramnya sambil duduk. Allahu Akbar baru. Berarti berdiri tegak lurus. Menghadap kemana? Kiblat, cari kiblatnya. Jangan menghadap ke timur. Mau sholat menghadap timur. Kemudian niat dalam hati. Perlu usolli atau enggak? Nanti mau sholat duhur ya, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Adaan apa Pak Bu? Imaman, makmuman saja. Imamnya cukup 1. Jenengan nggak usah imam semuanya, nggak ada yang makmum jadi masalah itu ya. Lillahi ta'ala. Di Muhammadiyah tidak ada anjuran semacam itu. Cukup kita niat dalam hati. Pandangan mata mengarah ke tempat
sujud. Kalau mau sholat Pak, jangan jelalatan, lihat ke kanan, lihat ke kiri, fokus pada tempat sujud. Posisi kaki sejajar dengan bahu. Maksudnya gimana Pak Tebu? Mohon maaf ya, kalau sholat jangan kayak gini. Mau sholat gini, kakinya coba lihat, atau gini, ini urus gini, bahunya kan kira-kira segini, kakinya jangan gini atau gini. Itu tidak sejajar dengan apa? Kaki dan bahunya itu lurus. Itu yang penting Pak. Biasanya orang kalau sudah apa, punya kebiasaan mau sholat meskipun sudah tua ya masih gini atau gini, karena apa? Sudah menjadi kebiasaan. Oke. Yang kedua, takbiratul ihram, sambil mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu, ibu jari sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Kalau di Muhammadiyah cara ngangkat tangannya Pak, ini ibu jari, ini sejajar daun telinga bagian bawah. Jari-jari tangan sedikit direnggangkan ya, tapi nggak gini ya, Allahu Akbar, ini sedikit saja, biasa saja. Kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat Pak. Ini menghadap arah kiblat, tidak gini, Allahu Akbar, atau mungkin dikepalkan, Allahu Akbar. Itu salah ya. Oke. Bisa ya? Berarti di Muhammadiyah takbirnya Allahu Akbar. Kebanyakan orang Muhammadiyah Pak, Allahu Akbar sejajar dengan apa? Pundak atau bahu. Ada hadisnya, ada dalilnya. Ada Pak, ada. Tapi ditarjih, belum dirojihkan Pak. Berarti kalau kita takbir Allahu Akbar segini, sebagaimana mayoritas warga Muhammadiyah di Bojonegoro, apakah ada dalilnya? Ada. Tapi kalau ditarjih belum apa Pak? Belum diputuskan. Yang Muhammadiyah sampai sekarang HPT jilid 1 dan 3 takbirnya gini. Kita coba lihat ya, ada videonya. Biar jenengan tahu ya. Terang. Coba gimana takbiratul ihramnya? Coba diperhatikan videonya. Sejajar bahu atau sejajar telinga Pak? Hah? Telinga. Ini yang ada di dalam HPT. Sehingga kalau kita sejajar dengan bahu Pak, ada hadisnya Pak, tapi itu belum menjadi pandangan Muhammadiyah. Bisa dipahami ya? Berarti kalau kita biasa, saya juga biasa gini Pak, tapi kalau kita takbirnya gini, berarti kita tidak mensandarkan ini pendapat Muhammadiyah meskipun ada dalilnya. Bisa dipahami ya? Berarti kalau pendapat resmi Muhammadiyah sejajar dengan telinga kayak gini. Oke. Kemudian sedekap. Tata cara sedekap, telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri. Ini namanya apa? Punggung telapak tangan, ini pergelangan, ini hasta. Bisa dipahami ya? Ini kafun, ini rusgun, ini sa'id kalau bahasa Arab. Yang dipegang apa?
pergelangan dan hasta. Boleh dua tata cara Pak Tabu. Boleh al-qabdhu. Al-qabdhu itu memegang gini. Boleh al-wad'u. Al-wad'u itu cukup menempelkan. Kalau menempelkan gini. Kalau memegang gini, yang dipegang ininya pergelangan. Ada orang Pak Tabu sholatnya gini, model kademen, ya kan? Ada kan? Kalau sedekap gini loh, yang dipegang ini, kalau gini kademen lah, diletakkan di atas dada berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr Pak. Rasulullah meletakkan ala sodrihi, di atas dadanya. Tapi yang perlu dicatat di Muhammadiyah, di atas dada itu tidak harus gini. Kayak mohon maaf ini saya menyebut kelompok teman-teman salafi, kalau sedekap gini Pak, pernah lihat atau enggak? Yang salafi itu jenggotnya panjang, celananya apa? Cingkrang, itu kan gini. Kalau sholat begini Pak. Kenapa? Karena memahami di atas dada itu ya dada ini Pak, sehingga ini kelihatannya nggak nyaman gitu sholatnya, ya kan? Maksudnya ala sodri itu di atas pusar mendekati dada, bukan di atas dada persis. Kalau kita sholatnya kayak gini, sirkulasi darah baik atau enggak Pak? Enggak baik. Tapi kalau kita gini, di atas pusar mendekati dada, standar atau enggak? Standar. Itu bisa dipahami ya. Kemudian membaca doa iftitah dibaca apa? Siron, dibaca pelan-pelan. Bisa pakai Allahumma ba'id, doa favorit di Muhammadiyah. Semuanya sudah hafal kan? Atau masih ada produk lama? Ini milenial semuanya atau produk lama? Milenial semuanya ya. Umurnya berapa tuh Bu? Bu ngaku milenial. Nggak apa-apa Bu, apalah artinya umur, yang penting semangat gitu ya. Oke, Allahumma ba'id ini muttafaqun alaih, tingkatan hadis yang paling tinggi dari sahabat Abi Hurairah itu. Boleh juga pakai wajah tuh ya, tapi tidak ada tambahannya ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, terus tidak sampai wa ana minal muslimin, masih diteruskan sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang sudah hafal nanti biar dikasih hadiah sama panitia. Semuanya tapi ada yang hafal? Oh panjangnya gitu kok. Wajahtunya jenengan Bu, kurang Mas Yan. Itu baru setengah itu. Kalau di Muhammadiyah cukup panjang sampai apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini hadisnya juga sahih, rawahu Muslimun an Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Muslim dari Ali ibn Abi Thalib. Bisa juga pakai doa yang jenengan sudah hafal sejak kecil, apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tapi titik Pak, tidak inni wajjahtu wajhiya, itu sudah penggabungan dua hadis. Kalau di Muhammadiyah satu hadis diamalkan sendiri. Berarti kalau jenengan sholatnya mau pendek pakai Allahu akbar kabira, mau standar Allahumma ba'id, mau panjang wajjahtu. Dan semuanya kalau diamalkan Pak itu baik. Kenapa? Kita lebih totalitas dalam mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kalau jenengan fanatik Allahumma ba'id, ya berarti hanya mengikuti Rasulullah ketika baca Allahumma ba'id, padahal yang diajarkan Rasulullah kan tidak hanya Allahumma ba'id. Bisa dimahami Pak Tebu? Meskipun saya tahu Allahumma ba'id bertahun-tahun menjadi politik identitas. Pokoknya Muhammadiyah ya Allahumma
bait. Di luar Muhammadiyah pokoknya kabiro gitu. Bahkan seleksi dosen ya di salah satu kampus di Jogja, sampai ada pertanyaan doa iftitahnya apa, Allahumma bait atau kabiro, kan jadi masalah Pak. Padahal semuanya ada yang dicontoh, yang diajarkan oleh Nabi. Dan HPT kita tahun 1929 sudah menjelaskan doa iftitah itu dua Pak Teguh. Yang pertama Allahumma bait, yang kedua wajjahtu. Tapi wajjahtunya lengkap itu ya, sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Setelah itu baca isti'adzah. Siron atau jahron Pak? Keras atau pelan? Pelan. Kenapa Bu? Ya, kenapa? Ya pelan, karena dalam hadisnya Rasulullah itu memulai sholat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti ta'awudnya dibaca pelan, dibaca pelan, siron. Kenapa kok kita baca ta'awud? Karena kita mau baca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitoni ar-rajim. Kita mau baca Al-Fatihah. Dan ta'awud ini kalau di Muhammadiyah dibaca fi kulli raqatin, di setiap rakaat. Berarti rakaat pertama baca ta'awud, rakaat kedua ta'awud, rakaat ketiga ta'awud. Bisa dipahami ya? Bukan di rakaat pertama saja. Di antara argumentasinya Pak Teguh, karena di setiap rakaat itu berdiri sendiri dan ada bacaan Qur'annya, sehingga ta'awudnya ya di setiap rakaat. Yang kedua, menggunakan pendekatan irfani. Tadi saya dengar waktu Pak Yazid ngomong di Muhammadiyah ada 3 pendekatan. Apa saja Pak Teguh? Yuk, 1, 2, 3. Pendekatan pertama apa Pak Bu? Apa? Waduh lali ya. Tadi mau gak Pak? Oh, iling, saiki lali. Yang pertama bayani, yang kedua burhani, yang ketiga irfani. Bayani pendekatan tekstual, berangkat dari Quran dan sunnah. Burhani pendekatan ilmu pengetahuan, sehingga Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Komariah menggunakan apa? Hisab. Itu apa Pak? Aplikasi dari pendekatan burhani. Makanya kita puasanya lebih awal, hari Senin paling 11 Maret itu. Karena apa? Menurut kriteria hisab wujudul hilal sudah wujud, meskipun ketinggian hilal nggak ada 1 derajat, karena pemerintah pakai keputusan Mabims Pak, musyawarah menteri-menteri agama, B-nya apa? Brunei Darussalam, I-nya Indonesia, Malaysia dan Singapura yang mensyaratkan 3 derajat, sehingga pemerintah melakukan istikmal, menggenapkan usia bulan Sa'ban menjadi 30. Kalaupun ada yang melihat hilal, persaksiannya apa? Ditolak, karena ketinggian hilal tidak ada 1 derajat gitu. Itu ya. Kenapa kok Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal? Tapi ternyata Pak, hisab hakiki wujudul hilal itu masih relevan di Indonesia. Secara umum puasa kita itu berbarengan dengan negara Arab. Kenapa? Karena hilal itu semakin ke barat semakin tinggi. Kalau di sini wujudul hilal, bulan wujud tapi belum kelihatan, di Timur Tengah itu sudah imkanu ru'yah. Makanya kita puasa ya berbarengan dengan apa? Saudi, dengan Mesir, dengan Palestina dan negara-negara Arab yang lainnya.
Yang ketiga pendekatan irfani. Irfani itu pendekatan hati nurani dan spiritualitas. Kalau kita baca ta'awudz tiap rakaat, maka kita akan terjauh atau terhindari dari godaan setan. Itu ya. Kemudian redaksi ta'awudznya ada 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa ditambah as-sami'i al-alim, bisa ditambah min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini yang umum kita baca. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim boleh. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Ada 3 bacaan ta'awudz. Apakah ketika kita baca Quran boleh memilih 3 ini? Boleh, meskipun yang paling umum yang pertama baca bismillah. Jadi sholat orang Muhammadiyah tetap baca bismillah Pak ya. Hanya saja kalau Muhammadiyah secara umum baca bismillahnya siron, tapi HBT jilid 3 itu boleh siron, boleh jahron. Meskipun ini kalau dipraktekkan di lingkungan Muhammadiyah Pak, jenengan malah disoal ke Muhammadiyahnya. Padahal hasil bacaan dari HPT, orang baca HPT mempraktekkan malah dipermasalahkan. Kenapa? Karena yang lainnya belum pernah baca HPT. Tapi nggak apa-apa Pak, yang umum bismillahnya siron ya sudah siron. Tapi kalau jenengan minoritas baru merintis masjid musola, bisa pakai jahron. Kalau baru merintis, belum banyak pengikut. Tapi kalau di masjid ini masa bismillah siron sudah jadi kebiasaan, ya sudah itu. Kalau jenengan rubah menjadi jahron, oh malah geger Pak itu. Oke ya. Berikutnya Al-Fatihah tadi dibaca lengkap, kemudian amin. Al-Fatihah wajib, amin apa Bu? Sunnah. Baca surah apa Pak? Hukumnya sunnah. Rukuk hukumnya apa? Wajib. Bagaimana cara rukuk? Mengangkat kedua tangan sambil bertakbir ketika akan rukuk seperti takbiratul ihram, berarti gini. Kemudian memegang kedua lutut dengan kedua tangan. Berarti Pak Tobu ini penting ya. Tangan kanan memegang lutut kanan, tangan kiri memegang lutut kiri. Nggak usah dibalik. Saya sarankan ya, nggak usah dibalik. Kalau dibalik ini malah repot ya. Kemudian merenggangkan jari-jarinya direnggangkan gini, tidak dirapatkan. Kemudian punggung sejajar dengan leher, dengan kepala. Berarti kalau dalam hadisnya dikatakan kas-sahifah wahidah, Nabi itu kalau rukuk itu lurus kayak papan. Kalau punggungnya Nabi dikasih air, airnya enggak gelas berisi air, enggak jatuh. Nanti kalau yang memperagakan disuruh rukuk, panitia ambil air ya, gelas. Kita buktikan jatuh atau enggak. Itu ya. Kemudian rukuk dilakukan tidak menunduk ke bawah atau ndangak kalau bahasa Jawa. Dilakukan tumakninah membaca doa. Saya tunjukkan videonya ya, biar punya gambaran. Coba, ini berarti apa? Kalau mau rukuk takbir dulu. Takbir apa tadi? Intikal. Setelah itu apa? Tangan kanan memegang lutut kanan, tangan kiri memegang lutut kiri, dan tadi nggak usah ditukar, disilang nanti capek. Pandangan ke tempat sujud.
Ini kepala, leher, punggung lurus, nggak dangak ke atas, nggak dangak, kok dangak, nggak nunduk ke bawah. Bisa dipahami ya? Ketika kita rukuk, ada beberapa varian bacaan. Yang pertama, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jenengan sudah hafal? Subhana rabbiyal azim boleh. Tapi kalau di Muhammadiyah tambahan wa bihamdi belum diputuskan ya. Meskipun sebagian ulama ada yang menghasankan. Misalnya Syekh Nasruddin Albani. Berarti kalau di Muhammadiyah mau pakai subhana rabbiyal azim boleh, tapi tidak usah tambahan wa bihamdi. Boleh juga subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh, atau yang di bawah itu lebih panjang. Hukumnya apa? Sunnah. Setelah itu i'tidal dengan berdiri tegak lurus. Hukumnya apa Pak Tebu? Hukumnya apa? Kok sunnah Tebu? Wajib. Tadi sudah dibilangi wajib kok. Tadi kan disebutkan dalam hadis, ketika kita mau i'tidal mengucapkan sam'alah. Sam'alah itu apa? Sami Allahu liman hamidah. Hukumnya apa? Hukumnya apa Bu? Nggak berani jawab dia. Takut salah ya. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah Bu. Hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ngangkat tangan atau enggak? Ngangkat tangan. Ngangkat tangan. Kan tadi ada 4 tempat kita disunahkan ngangkat tangan. Ketika takbiratul ihram. Kedua apa? Mau rukuk. Yang keempat apa? I'tidal. Berarti i'tidal yang ngangkat tangan, kemudian bangkit dari tasyahud awal gitu. Oke. Saat i'tidal berdiri tegak lurus, tangan lurus ke bawah, ke samping ya. Ke sampingnya gini Pak ya, bukan gini. Ada juga yang ini serius Pak, nanti ada yang juga. Atau gini, yang gini itu meskipun banyak diperhatikan teman-teman salafi, tapi di kajian majelis tarjih kesimpulannya tidak valid Pak. Kesimpulannya tidak valid. Berarti tetap apa? Lurus ke bawah. Ini. Kalau sudah lurus baru baca Robbana. Robbana apa? Robbana apa Bu? Robbana apa? Lakal hamdu. Apa Pak? Jenengan juga sama. Robbana apa? Ada yang jawab walakal hamdu. Yang betul Robbana lakal hamdu atau walakal hamdu? Hah? Yang betul semuanya betul. Berarti boleh Robbana lakal hamdu, boleh Robbana walakal hamdu. Bisa jenengan tambahi depannya Allahumma. Allahumma Robbana lakal hamdu. Allahumma Robbana walakal hamdu. Sudah muncul 4 varian Pak Tebu. Bisa juga Robbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bisa juga Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang betul mil'us samawati atau mil'as samawati? Fathah atau dhammah? Jenengan mil'u atau mil'as Bu? Mil'us. Kenapa mil'us Bu? Enggak tahu ya, pokoknya nak ulang ngono. Pokoknya ciri Pak Yai di biyen ngono. Ya wis tak. Semuanya boleh. Boleh dibaca mil'u, boleh mil'as. Boleh dibaca mil'u, boleh dibaca apa?
milas gitu. Oke. Setelah itu sujud. Apa? Sujud wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah, Bu? Oh, yakin sekarang dia. Jadi kalau mau sujud baca takbir. Baca apa? Takbir. Ngangkat tangan atau enggak? Tidak ya. Kemudian meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, lalu kedua tangan, lalu dahi dan hidung. Berarti urutannya apa? Lutut, tangan, dahi, hidung. Lutut, tangan, dahi, hidung. Nah sekarang kalau mau sujud, lutut dulu atau tangan dulu? Lutut dulu atau tangan dulu? Sepakat semuanya? Yang jawab masih muda, Pak. Tahu? Belum punya penyakit yang namanya asam aurat. Asam aurat ya? Asam urat, asam aurat. Tuh. Kelihatannya yang jawab muda, tapi kalau yang sudah tua, mau lutut dulu, jomplang. Tapi kalau ditarjih ya, tarjih itu lutut dulu, Pak. Lutut apa? Lutut dulu. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yasjud kama yabrukul ba'ir." Apabila seorang di antara kamu sujud, janganlah janganlah sujud sebagaimana menderumnya unta. Menderum itu jerum ya. Nah awakmu sujud ojo sujud koyok jerume unta. Jerumnya unta, Bu, itu kakinya dulu atau tangannya dulu? Hah? Tangan. Emang unta punya tangan? Saya baru pertama kali nih, Pak, dengar kalau unta itu punya tangan. Unta itu nggak punya tangan, Bu. Oh, kaki yang depan gitu. Jadi kesimpulannya tarjih, unta itu menderum terjerum menggunakan dua kaki yang depan. Dua kaki yang depan ini dianggap sebagai tangan. Nah itu, Bu, baru betul. Tapi jenengan bilang pakai tangan, nggak ada, Bu. Unta kalau pakai tangan, nggak punya tangan unta itu loh. Sehingga apa? Lutut dulu. Itu kesimpulan apa? Majelis tarjih. Kita tidak boleh sujud sebagaimana menderumnya unta, sehingga yang kita pakai apa? Lutut dulu. Yang kedua, menggunakan teori gerak, Pak. Tapi ini bukan dalil nas ya. Kalau mau sujud itu turun atau naik? Turun atau naik? Naik sama turun berat mana? Berat naik. Sehingga kalau kita sujud pakai lutut, terus pokoknya jenengan angger turun, terus pokoknya ambrek gitu. Mau pakai lutut, mau pakai tangan, mesti ambrek karone. Tapi kalau dari sujud ke berdiri, pakai tangan atau lutut? Ini penting, Pak. Kalau jenengan habis sujud mau bangkit berdiri, pakai tangan atau pakai lutut? Kenapa tangan, Bu? Ke atas itu berat atau enggak? Berat. Nah jenengan coba pakai lutut, kadang jumpling, jamping mengguri. Kayak gini, Pak. Orang kan gini, Pak, kayak gini kan? Nah itu biasanya kan gitu toh. Itu yang mencoba pakai apa? Lutut itu. Sehingga kalau ditarjih, kalau dari sujud ke berdiri pakai tangan. Tapi kalau kita mau sujud pakai lutut itu. Oke. Nah sekarang tadi berarti lutut,
kemudian apa? Tangan, lutut 2, tangan 2, dahi, hidung. Anggota sujud ada berapa, Pak, Bu? 7. Apa saja, Bu? Apa? 2 tangan, 2 lutut, dahi, hidung 6, 2 kaki 8 tuh, Bu. Gimana? Oh, dahi sama hidung satu paket, ya. Rasulullah bersabda, umirtu an asjuda ana sab'atin atau sab'ati a'dha. Saya diperintah sujud dengan 7 anggota. Ketika Rasulullah menyebut alal jabhah, jabhah itu kening ya, wa asyara biyadihi ila anfihi, Rasulullah menunjuk hidung, sehingga dahi dan hidung itu anggota sujud, keduanya ditempelkan ke lantai saat sujud. Ingat-ingat Pak, Bu ya. Jadi kalau jenengan sujud, dahinya menyentuh lantai, kemudian hidungnya menyentuh lantai. Jangan hanya dahinya saja atau hidungnya saja. Nah, hidungnya saja yang terjadi apa? Kepesean. Jenengan wis pesek tambah pesek. Kalau pakai kacamata bagaimana? Tidak apa-apa, kan masih bisa menyentuh. Hidungnya juga menyentuh. Kecuali kalau kacamatanya jatuh ke bawah, yang dikacamatai hidungnya, itu yang nggak boleh, Bu ya. Selama dahinya dan hidungnya masih bisa menyentuh, pakai kacamata tidak apa-apa. Tapi kalau menghalangi hidung karena kacamata jatuh ke sini, Bu, itu nggak boleh. Okay. Gimana? Pakai masker. Hukum sholat pakai masker itu hukum asalnya nggak boleh. Karena dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyughtiya rajulu fahu bis shalah. Nabi itu melarang seseorang menutupi mulutnya pada saat apa? Sholat. Kalau kita pakai masker itu kan mulut tertutup. Itu sama dengan ibadahnya orang Yahudi, orang Majusi. Orang Majusi itu apa? Penyembah api. Ketika melakukan ritual itu mulutnya ditutup. Sehingga sholat pakai masker hukum asalnya tidak boleh. Tapi waktu kita pandemi, sholat pakai masker hukumnya apa, Pak, Bu? Wajib. Kenapa kok wajib, Bu? Karena kondisi darurat. Justru kalau kita tidak pakai masker itu potensi membahayakan diri kita dan orang lain. Maka ketika itu hukumnya wajib. Tapi kalau sekarang sudah normal, kalau sholat pakai masker, maskernya dilepas itu ya, dilepas ya. Meskipun apa, Bu? Sekarang masker itu kan dibikin apa, Bu? Untuk apa? Aksesoris ya, biar lebih keren gitu. Kalau sholat apa? Dilepas. Oke. Doa ketika sujud sudah kita bahas tadi ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhana rabbiyal a'la boleh, tapi belum, kalau ditarjih belum ada putusan dengan tambahan wabi hamdi. Boleh juga subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Tata cara sujud kayak gini, Bu, Pak. Berdiri, yang kedua apa? Lutut, kemudian apa? Tangan, kaki dipancatkan, dahi, hidung, dua-duanya ditempelkan ke lantai. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana posisi tumit kita? Dirapatkan atau direnggangkan? Rapatkan atau renggangkan? Kita coba lihat video dulu ya.
Coba. Ini ya, ini mau apa? Mau sujud ya. Coba kalau mau sujud bagaimana? Coba lutut dulu, tangan, kaki, terus nanti kita lihat ya. Coba diperhatikan tumitnya, kira-kira dirapatkan atau enggak? Dirapatkan atau enggak? Ya nanti kita lihat. Dirapatkan atau enggak? Nah, kok jenengan jawab dirapatkan tadi? Enggak gini, Pak, Bu. Sebenarnya ya, kalau ditarjih di HPT jilid 3, Bu, posisi tumit itu boleh dua-duanya. Boleh dirapatkan, boleh direnggangkan. Hanya saja kalau HPT jilid 1 itu sama dengan mazhab Syafi'i. Makanya kalau di masyarakat orang sujud itu jarang yang dirapatkan. Memang dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak disunahkan dirapatkan. Tapi menurut Hambali, Pak, dirapatkan atau ditempelkan. Di HPT jilid 3 boleh dua-duanya, tergantung kenyamanan jenengan. Tapi kalau saya pribadi, Pak, suka dirapatkan. Kenapa? Karena kalau ada kucing gitu di samping kita, kalau nggak dirapatkan kita sujud, itu keselamatan kita terancam, Pak. Itu ya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Ketika kita duduk di antara dua sujud, duduknya duduk apa, Pak, Bu? Apa? Iftirosh. Dalam sholat itu ada dua model duduk. Duduk iftirosh dan duduk tawaruk. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau iftirosh itu dari kata firosun. Firos itu apa? Firos apa, Bu? Alas, kasur. Maksudnya apa? Kita jadikan kaki kiri kita sebagai alas duduk. Kaki kanannya kita pancatkan ke lantai. Dan dalam sholat, hukum asalnya semua duduk itu duduk iftirosh, termasuk duduk di antara dua sujud itu. Kecuali ketika tasyahud akhir, duduknya apa? Tawaruk. Tawaruk itu dari kata warikun. Warikun itu artinya bokong atau pantat. Maksudnya apa? Kita jadikan pantat kita sebagai alas duduk. Kan kita kalau duduk tawaruk kan bokongnya teng pundi, Bu? Lantai. Bokongnya napa ditempelno teng lantai. Itu namanya tawaruk. Itu dilakukan di tasyahud akhir. Kalau sholat subuh iftirosh atau tawaruk? Kalau ditarjih tawaruk. Meskipun kalau madhab Hambali sebagaimana teman-teman Salafi iftirosh. Ini penting, Pak, Bu. Soalnya saya pernah ada seorang guru MI konsultasi ke saya. Ini penting, Bu, dengerin, Bu, sing jenengan guru. Ada perlombaan di salah satu sekolah Muhammadiyah. Nggak tahu saya yang ngadakan apalah. Yang penting diikuti oleh sekolah-sekolah MI. Salah satu jurinya, umumnya perlombaan itu sholatnya berapa rakaat, Pak? Dua rakaat ya, supaya apa? Cepat. Muridnya Pak Guru ini duduknya itu duduk tawaruk sebagaimana yang umum dipraktekkan di masyarakat. Sama dewan jurinya disalahkan.
Akhirnya gurunya itu mau membantah juga nggak tahu ilmunya gitu. Tapi dia nggak terima kalau muridnya disalahkan, kan nggak jadi menang Pak itu. Dia ingat terus itu, kepada siapa dia bertanya gitu loh. Akhirnya ketemu saya, diceritakan yang betul menurut Muhammadiyah itu kalau 2 rakaat itu duduknya tawaruk atau iftiros. Kalau perlombaannya di sekolah Muhammadiyah Pak, diikuti sekolah Muhammadiyah, standarnya apa? Ya tarjih. Kemungkinan panitianya itu atau dewan jurinya itu ikut ngaji di kelompok lain, kan dia kesimpulannya iftiros. Tapi kalau ini di lingkup Muhammadiyah yang dijadikan acuan apa? Ya tarjih, tidak menggunakan pemahaman di luar Muhammadiyah. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Oke. Nah, ketika kita duduk di antara 2 sujud, doanya apa? Yuk bareng-bareng. Rabbi firli wajburni wahdini warzuqni warfa'ni wa'afini wa'fu anni. Berapa permintaan tadi? 8. Kalau di Muhammadiyah coba dihitung ya. Allahumma gfirli 1, warhamni 2, wajburni 3, wahdini 4, warzuqni 5. Semakin kita meminta semakin baik atau enggak? Tenan Bu, enek pengemis mendino jaluk kowe, jaluk jenengan. Ya, yang lihat dulu Bu, kalau Allah semakin dimintai semakin suka. Kalau jenengan semakin banyak dimintai Bu, semakin senop. Tapi meskipun demikian Bu, di Muhammadiyah tidak menggunakan yang 8 itu, meskipun semuanya ada kecuali yang terakhir. Wa'fu anni itu tambahan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Berarti pendapatnya Imam Ghazali, kalau kita ibadah mengikuti imam atau mengikuti hadis Pak? Hadis. Meskipun pandangannya Imam Ghazali alim hujjatul Islam, tapi karena tidak ditemukan hadisnya dan ini ibadah makhdoh, berarti sebaiknya dibaca atau enggak? Yang wa'fu anni loh, yang wa'fu anninya saja enggak ada di kitab hadis manapun. Kalau wa'afininya ada, Rabbi firli warhamni wajbulni wahdini apa Bu? Warzuqni wa'afini ada. Tapi yang wa'fu anni tidak ada. Sehingga kalau ditarjih pakai ini Pak, ini sudah ada hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Nanti jangan bisa lihat di HPT ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hafal ya insyaallah. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian sujud yang kedua sebagaimana sujud yang pertama, kemudian bangun dari sujud menuju rakaat yang kedua. Tapi sebelum kita bangun Pak, ada duduk yang namanya duduk apa? Setelah tasyahud, setelah sujud, duduk istirahat jalsatu istirahah. Kayak gini ya. Misalnya saya sujud ya, saya nggak praktekkan sujud. Saya bangkit, duduk dulu gini, sampai gini Pak, baru berdiri. Tapi banyak orang langsung gini. Berarti nggak duduk apa? Istirahat. Berarti duduk istirahat ini kayak sujud. Saya sujud, duduk sebentar, nggak lama loh. Nanti kalau lama ya jadi tasyahud ya. Terus apa? Berdiri gini, bukan gini terus gini. Ada yang kenapa? Kecuali kalau sakit.
Kalau sakit nggak apa-apa Bu. Itu namanya apa? Duduk istirahat gitu. Oke. Sekarang duduk tasyahud atau tahiyat awal. Tahiyat awal itu common mistake. Common mistake tahu Bu? Common mistake apa? Salah kaprah. Yang betul itu tahiyah ula, bukan tahiyat awal. Nak tasyahud awal, tapi nak tahiyat ula. Nanti rubah ya, tahiyat ula. Ya apa malah kewah kabeh. Wis umume tahiyat awal ya tahiyat awal. Kalau bahasa Arab itu yang betul tahiyah ula, tapi yang umum dipakai itu tasyahud. Tasyahud apa? Awal. Duduk tasyahud awal, duduknya apa tadi? Iftirosh. Duduknya apa? Iftirosh. Dan ketika kita tasyahud awal, yang tangan apa? Kanan itu mengacungkan jari telunjuk. Bagaimana? Membentuk angka 53. 53 itu ibu jari tengah membentuk halakoh. Halakoh itu apa? Lingkaran. Kemudian ini ngasih isyarat. Ngasih isyaratnya kapan? Kapan Pak Teguh? Kalau dalam mazhab Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah. Kalau mazhab Hambali at-tahiyatu lillah. Kapan kalau kita di Muhammadiyah? Ya, sejak awal membaca tasyahud. Kenapa? Karena tidak ditemukan hadis secara khusus dipahami. Berarti Rasulullah itu ngasih isyaratnya ya sejak awal memulai apa? Tahiyat. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, digerak-gerakkan atau menggerakkan? Menggerakkan berarti satu kali. Kalau menggerak-gerakkan goyang-goyang itu Pak. Cukup mengasih isyarat atau digoyang-goyangkan? Gimana Bu? Kalau menggoyang-goyangkannya ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, atau goyang ke atas ke bawah? Dari semua madhab Pak, semua madhab yang 4 itu hanya madhab Maliki yang berkesimpulan apa Pak? Digerakkan apa? Gerakkan. Tapi hadis menggerakkan ini Pak, hadisnya syad itu apa? Anomali. Anomali itu apa? Ada seorang perawi yang menyimpang dari periwayatan mayoritas Pak. Namanya apa? Hadis syad. Perawi yang thikoh menyelisih perawi yang lebih thikoh. Misalnya kita satu majelis ini ya, saya menjelaskan bahwasanya tasyahud awal itu tasyahud akhir meskipun di rakaat yang meskipun sholatnya 2 rakaat duduknya tetap apa? Tawaruk ya. Tapi ada yang dengar, oh tadi Ustaz Utsman menjelaskan duduknya apa? Iftirosh. Satu orang dicek, dia ikut ngaji atau enggak? Ikut. Hadir atau enggak? Hadir. Tapi menyimpang dari mayoritas apa? Yang ikut Baitul Arqam. Berarti itu ada masalah atau enggak? Ada masalah. Bisa jadi ketika mendengarkan sambil ngantuk gitu. Pas saya jelasin itu dia ngantuk. Tuh. Sehingga apa? Ketika dia connect, saya menjelaskan iftiras ya itu. Makanya jangan ngantuk ya. Itu nanti syad itu, riwayat menyimpang, nyeleneh itu. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan Pak Tobu, ketika itu musim dingin. Musim apa? Dingin. Orang Arab itu kan lengan bajunya itu kan agak lebar Pak ya. Kan pakai gamis, pakai namanya di sana nyebutnya jalabiyah ya. Ya baju-baju Arab itu. Karena lebar lengan bajunya,
Kalau musim dingin ini kan ketutupan, Pak. Sehingga Rasulullah itu ngasih isyarat gini saja, Pak. Tapi sama perawi itu dianggap menggerak-gerakkan. Padahal Rasulullah gerak-geraknya apa? Karena kedinginan. Gini, tapi kalau dinginan kan, kalau kita apa Pak bahasa Jawa nih? Ngejer-ngejer gitu. Ngejer-ngejer ya. Nah, itu dipahami menggerakkan. Padahal sebenarnya tidak ya. Oke. Kemudian ini bacaan tasyahud ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Itu bukan wassalatu ya, tapi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu dan seterusnya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahudnya siapa, Pak, Bu? Susah ini jawabannya. Yang tahu mau dikasih apa ini sama panitia? Tasyahudnya Abdullah ibnu siapa? Ibnu Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah juga boleh. Tasyahudnya siapa? Ibnu Abbas, bagaimana dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang kalau di Muhammadiyah yang didahulukan apa? Tasyahudnya Abdullah ibnu Mas'ud ya. Baca sholawat setelah itu. Sholawatnya lengkap, Pak, meskipun di tasyahud awal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Enggak pakai Allah, meskipun jenengan sejak kecil Allah. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad tanpa wa ala ali apa? Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, tidak ada ala. Innaka hamidum majid. Nah ini yang agak bingung, Pak, itu. Kadang karena kita kan sudah terbiasa sejak kecil. Kalau yang jenengan hafalkan itu gabungan beberapa hadis. Gabungan apa? Beberapa hadis dimunculkan redaksi yang paling komplit, Pak. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam satu hadis. Bisa dipahami atau enggak? Sehingga kalau ditarjih ini ya, Allahumma sholli ala Muhammad tanpa sayyidina. Kenapa tanpa sayyidina? Enggak ada dah dalilnya. Wong dalam kitab Al-Um saja hadis Ka'ab ibn Ujrah. Nabi itu ketika membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad itu disebutkan di kitab kitabnya Imam Syafi'i tanpa ada tambahan sayyidina. Terus sampai innaka hamidum majid ada doa juga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu boleh diamalkan ya, meskipun belum populer. Kemudian tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal. Bedanya apa, Pak, Bu? Ada doa khusus yang disebut dengan doa isti'adzah, doa ta'awud dari 4 perkara. Dari apa saja? Dari apa saja, Pak, Bu? Neraka jahanam, siksa kubur, fitnah hidup dan mati. Terus apa lagi, Bu? Fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu salam ya. Salam boleh 2 versi. Lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke nengok kanan sampai kelihatan apa? Putih pipinya. Kalau itu Rasulullah ya, kelihatan apa? Putih pipinya, kayak pipi saya lah kira-kira. enggak biar canda. Kemudian nengok ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya salam lengkap, sebagaimana HPT jilid 1, Bu. Boleh juga
tidak lengkap sebagaimana dipraktekkan di masyarakat sesuai madhab Syafi'i. Kalau jenengan mengamati Pak, nanti habis sholat ini coba satu masjid ke masjid yang lain, itu pasti salamnya tidak lengkap, hanya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tanpa tambahan wabarakatuh. Dua-duanya boleh diamalkan. Tapi kadang ada orang gini Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya belum menemukan hadisnya. Maksudnya yang wabarakatuhnya apa? Pelan-pelan gitu. Supaya apa? Mengkompromikan dua hal. Berarti nak di Muhammadiyah mau lengkap ya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Itu tentang salam. Kurang lebihnya kajian kita demikian. Nanti bisa dilihat di ini bisa dilihat di YouTube ya. Ditonton saja tuntunan sholat menurut tarjih Muhammadiyah, biar bisa dipahami secara baik. Mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan, ada sesi pertanyaan tanya jawab atau enggak. Alhamdulillah, kajian kita tentang sholat sudah selesai. Berikutnya ada 5 sesi pertanyaan. Apa kebanyakan? Cukup nggak waktunya? Insya Allah cukup ya. 5 sesi pertanyaan dan ada door prize-nya. Lumayan kan? Poso-poso lihat door prize. Bagi penanya silakan mengangkat tangan. Mas Pandu, Mas Mubin, Bu Nur, nggih. Monggo Mas Pandu dulu, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya Ustadz tentang hadis tadi, nahan nabiyyu an yuktiyar rajulu faha fi sholah. Nah itu konteks ar-rajul itu apakah hanya untuk laki-laki ataukah untuk perempuan juga, seperti halnya perintah sholat, puasa dan yang lainnya. Lalu ketika misal itu juga untuk perempuan, bagaimana hukumnya ketika wanita bercadar itu sholat? Apakah harus melepas cadarnya atau tidak? Lalu yang kedua itu untuk memastikan saja, apakah berarti meskipun hanya sholat 2 rakaat, duduk tawaruk itu lebih dianjurkan di HPT Muhammadiyah? Terima kasih. Selanjutnya langsung dijawab. Pertanyaan selanjutnya silakan Mas Mubin. Yang belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang kunut Pak. Misalnya kita sholat subuh dalam sebuah masjid atau mushola yang imamnya itu memakai kunut, sedangkan kita tidak pakai kunut. Apakah posisi tangan kita mengikuti imam menengadah ini Pak, atau tangan kita posisinya di samping tanpa kita baca doa kunut meskipun kita hafal? Apakah ada dalil hadis yang menguatkan perbedaan antara makmum
dengan imam. Terus yang kedua, kalau misalnya ada anak kecil atau balita yang ikut sholat di masjid, itu apakah ada mudaratnya seperti apa dan manfaatnya seperti apa? Mudaratnya seperti apa dan manfaatnya seperti apa? Karena banyak sekali anak-anak kecil yang ikut sholat di masjid, ada yang terganggu dan ada yang tidak terganggu. Itu Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi Ibu Uswatun Hasanah. Oh, dijawab dulu. Dua dulu. Okay. Banyak. Saya jawab dulu ya, biar nanti saya nggak lupa gitu. Kalau 5 orang tanya itu gimana saya kalau cara ngingat-ngingatnya gitu. Yang pertama tentang larangan seseorang sholat dengan penutup mulut. Kalau konteks sekarang penutup mulut itu ya diantaranya apa? Masker. Nabi Muhammad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyughtiya rajulu fahu bis shalah. Nabi itu melarang seseorang menutupi fahu itu mulutnya fis sholati, dalam sholat. Pembahasan ini sudah saya kaji ya di beberapa kitab madhab, itu yang secara khusus membahas permasalahan ini madhab Hambali. Madhab apa? Hambali. Dalam sholat, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, Nabi itu melarang kita melakukan tasabuh. Tasabuh itu apa? Menyerupai. Yang pertama dengan hewan, yang kedua dengan tradisi atau adat non muslim. Dengan hewan yang sudah kita bahas, kalau mau sujud nggak boleh pakai gaya apa? Gaya unta, gaya menderumnya unta. Nabi juga dalam hadis yang lain, seseorang nggak boleh duduk dalam sholat kayak duduknya anjing gitu. Itu namanya iq'a gitu. Tidak boleh kayak sujud kayak nutulnya apa? Ayam nutul makanan itu Pak, cedil gitu. Berarti tadi ini enggak betul-betul ditempelkan, itu enggak boleh. Berarti sholat itu tidak boleh mengikuti gaya hewan. Kenapa? Karena sholat itu ibadah. Apa bedanya manusia yang punya akal beribadah kepada Allah dengan hewan? Kalau gayanya sama, enggak boleh ibadah itu menyerupai model apa? Hewan. Yang kedua, melakukan tasabuh dengan ritual atau ibadah agama di luar Islam. Waktu sholat Pak Tebu, itu yang dilarang kapan? Kita nggak boleh sholat ya? Ketika matahari terbit, kemudian apa Bu? Terbenam, kemudian apa? Di atas kepala matahari, di bawah titik kulminasi. Di bawah apa? Titik kulminasi. Wong Jawa nyebut beduk entang. Di bawah kepala pas. Ini namanya apa? Istiwa. Nggak boleh sampai zawal. Zawal itu geser ke barat dikit, mancing waktu sholat apa? Sholat duhur. Kenapa tidak boleh melakukan sholat di waktu-waktu ini? Karena menyerupai tata cara atau waktu sholatnya penyembah matahari. Bisa dipahami ya? Termasuk Nabi nggak membolehkan seseorang sholat dengan menutup mulutnya, menyerupai ibadahnya orang Majusi, yaitu agama yang muncul di Persia. Persia itu mana? Iran, dengan melakukan ritualnya apa? Memuja api atau menyembah apa? Api. Sehingga Nabi tadi melarang ayyughtiya rajulu fahu bis shalah.
Terus sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah ini berlaku untuk jenengan Bu, ibu-ibu, atau hanya untuk laki-laki? Hadisnya ayyughatiya rajulu. Rajulun itu apa? Laki-laki. Kalau imro'atun perempuan, waladun laki-laki, bintun wanita, perempuan ya. Ini ar-rajulu. Tapi meskipun ar-rajulu itu maknanya umum. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu isim apa namanya Pak Bu? Isim apa? Nyambung tuh gak tak ajak ngomong ini. Nah, keduren nih. Amanu itu isim mausul ya. Untuk laki-laki mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, jenengan derek poso napa mboten Bu? Oh, disebut sing wong lanang kok. Sewenang ya. Itu salah Bu, salah Bu. Jenengan malah apa mari Baitul Arqam malah gak poso, tanggung dhewe, gak ulanganku loh. Meskipun ya ayyuhalladzina amanu itu untuk ibu-ibu juga, sehingga larangan menutup apa mulut itu juga berlaku untuk perempuan. Tetapi Bu, ini contoh Bu, kalau kehormatan jenengan terancam, mohon maaf ini contoh saja, takut terjadi fitnah, maka wanita boleh sholat dengan menutup mukanya. Takut terjadi apa? Fitnah. Tapi kebolehan ini kan karena ada udzur, ada alasan. Kalau tidak ada alasan, ya tidak boleh. Itu ya. Berarti sebenarnya kaidah umumnya apa? Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Karena Nabi mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Oke ya? Itu. Kemudian berikutnya, kalau menurut mazhab Hambali, mazhab apa? Hambali, kalau sholat itu 2 rakaat, 2 apa? Rakaat, baik itu rakaat awal atau rakaat terakhir, duduknya apa? Iftiros. Contohnya 2 rakaat itu rakaat terakhir, sholat subuh, qobliyah, ba'diyah, duduknya duduk iftiros. Alasannya apa? Hadis Imam Bukhari Pak, ada di HPT jilid 3 ya. Ini sudah saya ambil tentang tuntunan sholat 5 waktu. Bukunya tebal loh, karena saya sering ngaji, saya potong, saya teteli. Kon nggawa buku gotong-gotong ya pegel to Bu. Terus ngaji gak dirungokno, kesel kan ngono. Makane bukune cilik, nek gak dirungokno kan aku gak kecewa ngono. Gak kaboten ngono. Lah teng hadis niki dijelasake Pak. Fa idza jalasa fi raqatin, fa idza mongko tatkalane jalasa lungguh sapa nabi fi raqatin ing dalem rakaat nomor 2. Jalasa mongko lungguh sapa nabi ala rijlil yusra, ing atase sikile nabi sing kiwa wana sobalan ngedekake sapa nabi al yumna yang kanan. Duduk apa berarti? Iftiros. Mazhab Hambali pakai hadis ini Pak. Tapi hadis ini apakah sudah selesai? Belum. Dilanjutkan wa idza jalasa fi raqatil akhirah, kalau nabi duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yumna wa nasabahul ukhra. Nabi memasukkan apa? Kaki yang kiri ke bawah kaki kanan, yang kanan ditegakkan, wa qa'ada, dan duduk siapa Nabi ala maq'adatihi, di tempat duduknya atau di lututnya. Berarti kesimpulan mazhab Hambali itu sebenarnya hadisnya itu masih ada lanjutannya Pak, tapi dipahami dari satu sisi, tidak dilanjutkan dengan pemahaman yang lain, sehingga disimpulkan menggunakan keumuman kalau sholat itu 2 rakaat berarti duduknya iftiros sama mazhab Hambali. Tapi kalau majelis tarjih, hadis ini apa Pak Tebu, masih umum dan
kalau tasyahud akhir itu ada apa Pak? Ada hadis khusus, hadis kelanjutannya. Kalau tasyahud akhir duduknya apa? Tawarruk. Sehingga kalau di Muhammadiyah apa? Salat subuh ya tawarruk. Qabliyah ba'diyah tawarruk, bukan iftiros. Itu ya jawabannya. Kemudian yang kedua ya, kalau kunut subuh, sejarah kunut di Muhammadiyah itu panjang Pak Tebu. Muhammadiyah baru menghapus kunut subuh itu tahun 1972 Pak, di Muktamar Wira Desa. Bayi Ahmad Dahlan kunut atau enggak? Kunut itu. Meskipun kadang kita enggak terima Pak, tapi datanya kunut Pak. Saya punya HPT Pak, HPT tapi enggak saya bawa. HPT itu masih ada doa kunut. Di HPT cetakan pertama 1969 Pak, HPT cetakan kedua 1972. Kalau HPT yang saya bawa ini doa kunutnya sudah dihapus. Sebelum cetakan ini ada doa kunut. Apakah ada masalah Pak? Tidak. Wong ijtihad itu mengalami perkembangan. Dulu mazhab Syafi'i ketika di Irak pindah ke Mesir juga mazhabnya apa Pak? Beda, mengalami perkembangan apa Pak? Pendapat. Sehingga kalau Muhammadiyah Mbah Ye Ahmad Dahlan kunut 1932 baru dihapus, diputuskan kalau kunut subuh itu hadisnya apa Pak? Dhaif, nggak ada masalah ya. Meskipun ini politik identitas bertahun-tahun Pak Tebu ya. Kita kalau nggak mengkaji sejarah itu kan beranggapan oh Muhammadiyah sejak lahir sudah tidak kunut. Ya lihat jenengan loh Bu, dulu jenengan yang pakai usoli gitu, ya kan? Terawihnya berapa? 2-3. Sekarang kalau wudu dulu ya piak gitu. Itu sekarang masih juga? Oh enggak ya. Itu kan ada perubahan gitu. Oke. Ada perubahan ya. Sehingga kalau imam kunut, makmum ikut kunut atau tidak? Kaidah sholat jamaah mengatakan apa? Idza ju'ilal imamu innama ju'ilal imamu apa? Liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam itu takbir maka takbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk ya rukuklah. Hukum asalnya apa tuh Bu? Memang makmum itu mengikuti imam. Berarti kalau imam kunut, makmum apa? Kunut. Itu hukum asalnya Pak. Tetapi kalau itu sesuatu yang disepakati Pak. Tapi kalau sesuatu tidak disepakati, makmum beranggapan kunut subuh itu dalilnya dhaif, imam beranggapan dalilnya bisa dipakai. Kan terjadi perbedaan. Ternyata Pak, setelah saya cek, salah satu sahabatnya Imam Abu Hanifah itu namanya Abu Yusuf Pak. Abu Yusuf itu pandangannya menarik Pak. Dia bilang kalau imam kunut, makmum yang tidak meyakini kunut, sebagaimana madhab apa? Hanafi. Madhab Hanafi kan nggak ada kunut subuh, sebagaimana madhab Hambali. Kalau jenengan umroh atau haji Bu, di Masjidil Haram ada kunut subuh? Ada atau enggak? Enggak ada. Berarti Imam Masjidil Haram Muhammadiyah atau enggak? Yang enggak ada hubungannya dengan Muhammadiyah atau tidak. Dia mengikuti mazhab Hambali. Kalau subuh enggak ada kunut. Nah ternyata Abu Yusuf itu berpandangan kalau imam kunut, makmum yang tidak meyakini adanya kunut tidak usah mengikuti imam. Tidak usah mengikuti apa? Imam, tetapi mengikuti pada gerakan yang lainnya selain kunut. Dan ini belum difatwakan secara resmi di Muhammadiyah Pak. Mungkin Muhammadiyah juga berpikir agak kehati-hatian Pak. Soalnya kunut ini kan menjadi politik identitas, jangan terlalu diperuncing gitu. Tapi kalau pandangan ulama-ulama Muhammadiyah secara umum tidak mengikuti apa Pak? Kunut
imamnya. Jadi kita cukup apa? Diam saja, tidak usah ikut mengamini. Bisa dipahami ya? Itu umumnya, ini bukan pendapat tarjih Pak, tapi umumnya pandangan ulama-ulama Muhammadiyah semacam itu ya. Meskipun yang perlu dicatat Pak, meskipun Muhammadiyah tidak kunut, tidak pernah memfatwakan kalau kita sholat subuh di belakang imam kunut terus sholat kita batal, tidak pernah Pak. Misalnya jenengan bepergian nyari masjid, ketemu masjid umum waktu sholat subuh, ikut sholat subuh atau sholat sendirian? Ikut sholat subuh, tapi masalahnya imamnya kunut. Nah, bagaimana? Hah? Ikut sholat, setelah sholat diulangi lagi atau enggak? Kenapa enggak diulangi? Males atau karena sudah dianggap sah? Karena sudah dianggap sah ya, itu ya. itu tentang kunut. Kemudian apa lagi tadi? Sudah ya itu. Ya, waktunya mepet. Gimana? Ya, nanti saya jawab. Nanti kita break apa? Sholat ya. Ya. Bahwa anak kecil itu nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Dan Nabi itu muru auladakum bisolati wahum apa? Sab'usinin. Anak 7 tahun suruh apa? Ngajari sholat. Justru kalau anak kecil kita bawa ke masjid itu melatih, membiasakan. Dari segi perspektif pendidikan, edukasi juga penting Pak. Anak itu tahu apa? Belajar sholat, merasakan sholat berjamaah, meskipun ada dampak negatif Pak. Dampak negatifnya apa? Rame, sholat nggak khusyuk dan seterusnya. Tapi bukan berarti ada larangan. Sehingga yang dilakukan Pak, yang jenengan bawa anak sejauh mana mengontrol anaknya sebisa mungkin. Nak jenengan bawa anak terus diculno Pak, yang rusak napa jamaah. Paling tidak bawa anak nggak apa-apa, tapi tetap apa? Dikontrol, dibimbing, le sing apiki meneng, yes, pokoknya itulah itu ya. Mungkin itu nanti apa diteruskan atau enggak itu nanti terserah panitia, saya ikut saja gitu. Oke. Alhamdulillah semuanya sangat antusias dengan pengajian tentang HPT ini. Mohon maaf ini sebelum kita lanjutkan, kita tawarkan dulu kepada hadirin sekalian apakah ini dilanjut setelah sholat zuhur ataukah diselesaikan hari ini saja. Karena hari ini juga ada buka bersama juga, ibu-ibu otomatis juga akan masak dan lain sebagainya. Dan nanti